Heho Pop gengs. Wagner Group dan Chechen adalah dua kelompok paramiliter andalan Rusia. Dan keduanya kemungkinan besar akan bertemu di medan tempur sebagai lawan. Hal ini menjadi bayangan buruk usai Wagner Group disoroti diduga membelot menyerang Moskow akhir Juni 2023. Di tengah-tengah mobilisasi pasukan Wagner Group ke markas militer Rusia, pasukan Chechen mengerahkan 3.000 prajurit elitnya ke Rostov usai diperintah Putin untuk membantu meredam aksi Wagner Group. Nah, jika bertemu apa yang akan terjadi? Dan bagaimana perbandingan kekuatan keduanya? Mari kita lihat di video versus kali ini. Sebelumnya, kita bandingkan dulu profil masing-masing, sejarahnya, agar kita bisa tahu apakah keduanya memang sebanding. Pasukan Chechen adalah pasukan dari wilayah otonom yang secara de facto adalah Republik Chechnya Ichkeria. Yang sebelum masuk dalam wilayah administrasi Federasi Rusia, pasukan ini adalah kelompok paramiliter yang pernah berperang melawan tentara Rusia dalam 2 peperangan. Militer Chechnya mewarisi karakter pendahulunya di masa lampau. Kumpulan bandit gunung yang berulang kali mengusir bangsa penakluk yang datang ke wilayah pegunungan Kaukasus. Sedangkan Wagner Group adalah tentara bayaran atau Private Military Company yang didirikan pada tahun 2014 oleh seorang mantan kriminal sekaligus koki kepercayaan Putin, Yevgeny Prigozhin. Mereka bergerak seperti bayangan untuk beberapa operasi militer Rusia. Isinya adalah tentara profesional dan narapidana. Pasukan Chechen dipimpin oleh Kepala Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov, sejak tahun 2007. Kadyrov diketahui memiliki kedekatan dengan Putin sejak ia memilih untuk berada di pihak Rusia. Ramzan adalah anak dari Ahmad Kadyrov, Presiden Chechnya yang terpilih di tahun 2003. Seorang pemimpin wilayah Chechnya yang resah dengan gerakan Wahabi. Semula menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan Chechnya lepas dari Rusia, namun akhirnya belok arah karena melihat peluang dari Putin yang bisa menahan penyebaran Wahabisme. Ayah Ramzan inilah yang mengorganisir milisi Chechnya membentuk pasukan yang dinamai Kadyrovtsi, yang membantu tentara Rusia menghabisi beberapa rekan setanah airnya yang tidak sejalan dengan Rusia. Pasukan yang kemudian hari berada di bawah kendali anaknya dan berubah menjadi pasukan khusus Chechen bernama Pasukan Khusus Ahmad. Diambil dari nama ayah Ramzan yang pada bulan Juli 2023 diminta untuk menggantikan Wagner Group di invasi Ukraina setelah perusahaan militer swasta itu menolak bekerja sama kembali dengan Moskow. Tahun 2004, Ahmad Kadyrov dibunuh oleh beberapa anggota kelompok Islam anti-Moskow. Tahun 2007, Ramzan menjadi pemimpin di usia 30 tahun dan terbilang muda. Dan menjadi anak didik Putin yang terkenal sangat religius. Tahun 2009, Rusia mengakhiri permusuhan dengan Chechnya. Sejak itu, Rusia memulai program pemulihan dan pembangunan di Chechnya, menyuplai pendanaan dan membantu pelatihan militer. Masjid terbesar dan terindah di Eropa yang berada di Chechnya, Prophet Muhammad Mosque, yang diklaim adalah hasil sumbangan dari Rusia. Sedangkan Yevgeny Prigozhin adalah mantan kriminal yang menghabiskan 20-an tahun di penjara Soviet karena tindak kriminal penipuan dan perampokan. Keluar penjara, ia memulai usaha dengan menjual hotdog jalanan, bisnis yang tidak disangka-sangka bakalan membawanya berkenalan dengan elit Rusia. Bisnisnya pun menjelma menjadi restoran besar. Salah satu bisnis restorannya bernama New Island sangat disukai Putin, restoran terapung yang berlayar naik turun sungai Neva. Setelah Putin menjadi presiden, dia mulai membawa tamu asingnya ke sana. Dan kemungkinan besar, itu adalah bagaimana keduanya pertama kali bertemu. Tahun 1990-an, ia membangun perusahaan catering bernama Concord, yang kemudian dikontrak secara eksklusif oleh pemerintah dan selalu bertanggung jawab untuk makan malam kenegaraan. Termasuk dalam rangkaian upacara pelantikan Putin dan kunjungan Presiden Amerika Serikat George W. Bush ke Saint Petersburg. Karena inilah ia dijuluki Koki Putin. Tahun 2014 ia memulai usaha di bidang lain, membangun Wagner Group untuk menyediakan layanan bayangan kepada Putin.
Putin mengatakan negara Rusia mendukung Wagner Group dengan 86 miliar rubel, sekitar 1 miliar dolar, pada rentang Mei 2022 hingga Mei 2023. Untuk jumlah pasukan tidak ada angka pasti. Tapi untuk perang Ukraina-Rusia, diklaim pasukan Chechen telah dikerahkan berjumlah 20.000 pasukan dan ada 9.000 di garis depan. Sedangkan Wagner Group diperkirakan memiliki sekitar 50.000 prajurit, di mana 40.000-nya adalah narapidana yang dijanjikan bebas tanpa syarat jika ikut berperang di Ukraina. Wagner memiliki kekuatan yang luar biasa. Melalui kerjasamanya dengan pemerintahan Kremlin, mereka diberikan akses kepada berbagai jenis tank, senjata, dan peralatan pertahanan udara. Ini membuat mereka menjadi kekuatan yang signifikan di medan perang Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Wagner tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah Rusia, tapi mereka juga memiliki persediaan senjata berat sendiri. Peralatan pertahanan udara termasuk kendaraan tempur SA-22. Amerika Serikat mengklaim bahwa kelompok ini bahkan membeli senjata tambahan dari Korea Utara. Salah satu senjata yang mereka peroleh adalah peluru artileri yang sangat mematikan. Dengan mendapatkan dukungan persenjataan tambahan ini, Wagner semakin menjadi ancaman serius bagi pihak lawan. Sedangkan Chechen yang merupakan tentara khusus Republik Chechnya memiliki alutsista dan persenjataan sendiri. Apalagi setelah pasukan khususnya menandatangani kerjasama dengan Rusia dalam invasi Ukraina, mereka pun menerima suplai persenjataan. Diketahui, mereka memiliki mobil perang lapis baja tangguh bernama ZSTS atau Protected Special Vehicle Ahmad. Meski Wagner Group adalah tentara bayaran yang terhitung lebih muda dari pasukan Chechnya, tapi keduanya telah terlibat di banyak program militer dengan rekam jejak yang tidak main-main. Wagner Group, melansir DW, telah terlibat di beberapa negara Afrika dalam program yang terkait dengan Rusia, seperti di Libya, di mana 1.200 tentara bayaran Wagner diyakini bertempur di pihak pemimpin pemberontak Khalifa Haftar. Kemudian di Mali, junta militer pro-Rusia akan anti-Barat juga membawa ratusan pejuang Wagner ke negara itu. Di sana mereka dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Tapi, rekam jejak yang paling terkenal itu adalah pada Perang Donbas yang terjadi usai Rusia menganeksasi Crimea pada tahun 2014. Dan setelah Rusia mengalami kekalahan memalukan di Kiev dan Ukraina Utara, Wagner semakin berperan dalam serangan Rusia di kota-kota di Oblast Donetsk dan Luhansk. Dilengkapi dengan peralatan canggih seperti tank T-90, Wagner mendapat reputasi sebagai pasukan tempur efektif yang dimiliki Moskow, terutama dalam aksi menyerang. Lalu pada Mei 2023, Prigozhin menyatakan telah berhasil merebut dan memegang kendali atas wilayah Bakhmut. Dalam cuplikan videonya sangat jelas sosok pemimpin Wagner itu memegang bendera dan berada di paling depan, sangat heroik seperti cita-cita masa kecilnya. Tapi ribuan pasukannya mati di medan perang Bakhmut, diperkirakan sekitar 20.000 hingga 30.000 yang tewas. Dan inilah yang kemudian menyulut permusuhan antara dirinya dan dua pimpinan militer Rusia, Sergei Shoigu dan Valery Gerasimov, yang berakhir dengan aksi pemberontakan Wagner akhir Juni lalu. Sedangkan pasukan Chechnya yang memang lebih dulu berada di medan perang sudah teruji mental dan ketangguhannya. Tapi untuk urusan Rusia dan invasi Ukraina, mereka telah berhasil menduduki kota Mariupol. Dan untuk jumlah pasukan tewas diperkirakan berjumlah 220 prajurit.